Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Jenggala. Sebelum kita lebih lanjut ke dalam materi tentang Kerajaan Jenggala, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Anggun Pradita Aulia Putri Hamidah, absen nomor 6 dari kelas 10D. Di sini ada beberapa topik yang akan saya bahas. Topik yang pertama adalah latar belakang berdirinya Kerajaan Jenggala, yang kedua masa kejayaan Kerajaan Jenggala, yang ketiga fase kemunduran Kerajaan Jenggala, yang keempat adalah prasasti peninggalan Kerajaan Jenggala, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Kita lanjut ke latar belakang berdirinya Jenggala. Jadi, Kerajaan Jenggala atau Jenggala adalah kerajaan yang terletak di daerah Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, kerajaan ini merupakan pecahan dari Kerajaan Kahuripan yang masih berada di bawah kekuasaan Airlangga. Nah, secara geografis, wilayah Jenggala sangat subur karena berada di lereng Gunung Penanggungan. Ini juga meliputi daerah Mojokerto, Pasuruan, dan Sidoarjo. Dan menurut dari sumber sejarah yang lain bahwa Jenggala ini berasal dari kata Hujung Galuh yang merujuk pada suatu pelabuhan di mana tempat terjadi perdagangan yang sangat strategis dan terletak di Surabaya. Nah, pelabuhan ini menjadi pusat perdagangan yang ramai dan berperan penting dalam perkembangan Kerajaan Jenggala. Diperkirakan berdiri pada tahun 1042 Masehi dan mengalami keruntuhan pada tahun 1052 Masehi. Airlangga membagi wilayah kekuasaannya menjadi dua dikarenakan untuk menghindari perselisihan antara kedua putranya, yaitu Mapanji-Grasakan dan Sri Samarawijaya. Nah, terus Mapanji-Grasakan ini mendapatkan bagian di Kerajaan Jenggala, sedangkan Sri Samarawijaya mendapatkan bagian di Kediri atau Panjalu. Untuk Kerajaan Jenggala, pusat pemerintahannya berada di Kahuripan, sedangkan Kediri atau Panjalu, pusat pemerintahannya berada di Daha. Nah, selain untuk menghindari perselisihan antara kedua putra dari Airlangga, pembagian kerajaan ini karena menjaga stabilitas dalam pemerintahan dan juga perkembangan dari kedua kerajaan tersebut. Dan letaknya ternyata Kerajaan Jenggala itu lebih strategis dibandingkan dengan Kerajaan Panjalu. Dan perdagangan di Jenggala itu bisa melalui akses ke Kalimas dan Kali Porong. Lanjut ke topik yang kedua, yaitu masa kejayaan. Masa kejayaan dari Kerajaan Jenggala berkembang pesat dibandingkan dengan Kerajaan Panjalu karena letaknya yang strategis tadi dan sebagai puncak perdagangan. Dengan menguasai daerah aliran Sungai Porong dan sungai-sungai di sekitarnya, Jenggala menawarkan harga barang, fasilitas, dan pajak yang lebih rendah kepada para pedagang. Juga Jenggala menjadi tujuan utama pedagang dari Arab, Afrika, dan Cina sehingga ekonominya tumbuh pesat. Namun, meskipun mengalami kemajuan teknologi yang signifikan, Kerajaan Jenggala hanya diperintah oleh 3 raja, yaitu yang pertama Mapanji-Grasakan, Alanjeng Aryas, dan Samarot Saha. Jika dibandingkan dengan Kerajaan Panjalu atau Kediri, masa pemerintahan Jenggala relatif lebih singkat dan hanya berlangsung sekitar 90 tahun. Dalam periode ini juga banyak terjadi perang saudara antara Kerajaan Panjalu atau Kediri dengan Kerajaan Jenggala itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan 3 raja di Kerajaan
Jenggala. Raja yang pertama adalah Mapanji Grasakan. Di Mapanji Grasakan ini juga dikenal sebagai pendiri dari Kerajaan Jenggala dan juga merupakan putra dari Resi Gentayu atau Airlangga dan juga saudara kandung dari Sri Samarawijaya. Sebagai pendiri Kerajaan Jenggala, tentunya Jenggala itu berada di fase kemajuan karena kemahiran Mapanji Grasakan dalam mengatur roda pemerintahan dan sektor perekonomian. Jadi, Kerajaan Jenggala itu berada di masa kejayaan di bawah pimpinan dari Mapanji Grasakan. Sehingga pada masa Mapanji Grasakan, Jenggala memiliki daerah kekuasaan yang dibilang cukup luas dan maju dibandingkan dengan Kerajaan Kediri. Selanjutnya, raja yang kedua adalah Alanjeng Ahyes. Nah, raja yang kedua ini diperintahkan sekitar tahun 1052. Nah, dan pada masa ini kerajaan dipegang olehnya dan mengalami beberapa peperangan saudara dengan kerajaan Panjalu atau Kediri yang menyebabkan lari-lari kejaran penyerang yang berusaha menaklukkan kerajaan Jenggala. Lanjut ke raja yang ketiga adalah Samaratsaha. Nah, raja yang terakhir adalah Samaratsaha di kerajaan Jenggala. Nah, pada masa pemerintahan ini kerajaan Jenggala mengalami kemunduran, bahkan kehancuran akibat peperangan dengan kerajaan Panjalu atau Kediri. Nah, ini terjadi karena faktor kecemburuan kerajaan Panjalu atas kerajaan Jenggala karena kemajuan yang diperoleh oleh kerajaan Jenggala yang menyebabkan ingin segera menguasai kerajaan Jenggala dengan cara menyerangnya. Dan selama masa pemerintahan ini juga ditemukan banyak prasasti yang diyakini menurut sejarah telah terjadi pada masa Mapanji Grasakan atau raja yang pertama. Kita lanjut ke topik yang ketiga adalah fase kemunduran. Fase kemunduran atau masa kemunduran dari kerajaan Jenggala tidak luput dari masa kepemimpinannya yang hanya sekitar 90 tahun dan hanya dipimpin oleh 3 raja yaitu Mapanji Grasakan, Alanjeng Ahyes, dan Samaratsaha. Nah, pada awalnya kerajaan ini berkembang pesat di bidang ekonomi dengan mengandalkan Sungai Porong dan sungai-sungai di sekitarnya sebagai jalur perdagangan utama. Letaknya yang strategis menjadikan pusat perdagangan yang ramai dikunjungi oleh pedagang dari berbagai wilayah dunia. Jenggala merupakan hasil pembagian dari kahuripan oleh Airlangga kepada kedua putranya yang untuk mencegah perebutan kekuasaan. Ia berharap dengan dibaginya kekuasaan ini dapat menghindari konflik di masa depan. Namun setelah Raja Airlangga wafat, perselisihan antara Jenggala dan Panjalu Kediri itu semakin meningkat hingga terjadi peperangan antara kedua kerajaan. Peperangan antara Jenggala dan Panjalu tercatat dalam berbagai prasasti sejarah. Pada awalnya Jenggala berhasil meraih kemenangan. Namun dalam perkembangannya Panjalu berhasil menundukkan Jenggala. Hal ini dibuktikan dengan prasasti Ngantang di Jawa Timur yang mencantumkan tulisan Panjalu Jayati, Panjalu menang. Kemenangan ini terjadi di bawah pemerintahan Raja Srijayabaya, salah satu raja terbesar Kediri yang terkenal dengan ramalannya. Setelah kekalahan ini, Jenggala sepenuhnya berada di bawah kendali Panjalu dan akhirnya bersatu kembali dengan Kediri. Dan kerajaan Kediri kemudian menjadi bagian hingga akhirnya ditaklukkan oleh Majapahit di kemudian hari. Kita lanjut ke topik yang keempat, yaitu bukti peninggalan. Di sini saya menyebutkan 4 bukti peninggalan dari kerajaan Jenggala. Bukti yang pertama adalah Candi Prada.
Nah, Candi Prada ini adalah sebuah candi yang terletak di Dusun Reno Pencil, Kabupaten Sidoarjo. Dan candi ini diperkirakan sudah rusak pada tahun 1965 akibat ulah manusia. Dan candi tersebut merupakan bukti eksistensi Kerajaan Jenggala pada masa itu. Candi Prada dibangun oleh Empu Barada sebagai sarana pemujaan terhadap Hyang Bathara Ismaya atau Bathara Kartika. Candi Prada ini juga merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Jenggala yang bercorak Hindu-Buddha, dan di sekitar Candi Prada terdapat prasasti Watu Manak yang disebut warga sebagai Punden Prada. Peninggalan yang kedua adalah prasasti Turun Hyang II. Nah, prasasti Turun Hyang II adalah bukti sejarah yang diperkirakan dibuat pada masa kekuasaan raja yang pertama, yakni Mapanji Grasakan. Prasasti ini terletak di Dusun Truneng, Kecamatan Kemlangi, Mojokerto, yang berisi tentang Raja Mapanji yang memberikan sebuah piagam kepada masyarakat karena sudah membantu ia melawan kerajaan Kediri. Dan dengan keadaannya hal tersebut, maka apa yang direncanakan oleh Airlangga sebelumnya adalah sia-sia dan tidak berbuah apapun karena pada dasarnya kedua putranya tidak bisa saling bekerja sama dalam kehidupan. Prasasti yang ketiga adalah prasasti Kambang Putih. Nah, prasasti ini adalah sebuah prasasti yang sekarang berada di wilayah Tuban, Jawa Timur. Nah, prasasti ini diperkirakan terjadi pada tahun 1050 Masehi, dan latar belakang dari prasasti ini adalah karena dulu Kerajaan Jenggala diserang oleh Kambang Putih, tetapi pada saat penyerangan tersebut, Kerajaan Jenggala justru malah memberikan sebuah komentar positif atau sebuah pujian karena Jenggala berhasil bertahan dari gemburan Kambang Putih. Peninggalan yang keempat adalah Prasasti Malenga. Prasasti Malenga adalah sebuah prasasti yang terletak di Rengel, Tuban, Jawa Timur. Dan prasasti ini diperkirakan dibuat pada masa pemerintahan Mapanji Grasakan yang tertulis angka 1052 Masehi. Dan isi dari prasasti ini adalah sebuah penghargaan yang ditunjukkan kepada sebuah desa bernama Malenga karena sudah membantu Kerajaan Jenggala dalam berperang melawan Aji Linggajaya, sehingga selayaknya seorang raja pertama di Kerajaan Jenggala, Mapanji Grasakan memberikan hadiah ini kepada desa tersebut. Tapi yang terakhir yang akan saya bahas adalah daftar pustaka. Di daftar pustaka ini saya akan memberikan beberapa sumber yang saya gunakan dalam pembuatan video maupun pembuatan presentasi pada video ini. Oke, yang terakhir saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasinya dalam melihat video ini. Dan saya meminta maaf apabila terdapat salah kata atau perbuatan dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.